Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semester 2. Sesuai yang saya janjikan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hutang di pertemuan kedua yang harusnya kita sampaikan pada pekan ini, tetapi karena ada satu dua hal sehingga rekan-rekan harus memulai mata perkuliahan ya atau materi di mata perkuliahan kita sesuai dengan RPS di pekan kedua ya. Demi untuk mengejar ketertinggalan, maka saya membuat video ini sebagai video pengganti untuk tatap muka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ya, pada materi kita membahas mengenai struktur dan aturan sintaks Java. Nah, jika pada pertemuan yang pertama atau pada slide yang pertama, rekan-rekan sudah dikenalkan tentang apa itu bahasa, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan komputer, bagaimana komputer mengeksekusi komunikasi kita yang dalam konteks itu kita sebut sebagai pemrograman ya, atau kita menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian bagaimana gambaran dasar komputer bekerja ya, di mana secara umum komputer bekerja berdasarkan input, kemudian proses dan juga output yang dimotori atau dikepalai oleh CPU ya. Untuk detailnya mungkin akan rekan-rekan temukan penjelasannya di mata kuliah yang lain. Oke, hari ini kita akan masuk ke segmen kedua yaitu mengenai struktur dan aturan sintaks Java. Pada pertemuan yang pertama sudah kita sepakati bahwa kita akan menggunakan bahasa Java sebagai bahasa yang di pertemuan pertama sudah kita identifikasi masuk pada generasi kelima, di mana bahasa ini adalah menggunakan pendekatan yang mudah dipahami manusia tetapi juga dapat dipahami oleh mesin ya. Sehingga Java dalam prakteknya sudah satu paket dengan interpreter. Ini selaras dengan tujuan dibuat bahasa Java, di mana Java itu dibuat agar mampu diimplement di semua perangkat ya, mau itu perangkat komputer maupun juga embedded dan juga perangkat-perangkat yang lain. Oke, nah sehingga dalam implementasi Java rekan-rekan harus memahami betul bagaimana struktur dan juga aturan sintaks Java. Oke, dan saya kira rekan-rekan sudah banyak belajar, di mana pada pertemuan pertama teman-teman sudah punya tantangan ya untuk menyelesaikan yang pertama menginstal ya kelengkapan tools yang terkait untuk pengembangan Java ya. Kemudian teman-teman juga ditantang untuk membuat sebuah program Hello World. Nah, saya kira kalau rekan-rekan kerjakan dengan sungguh-sungguh, rekan-rekan sudah memahami bagaimana cara penulisan sintaks di Java. Oke. Kemudian ada beberapa list keyword di Java, antara lain adalah boolean, byte, char, double, float, short, void, integer, long, while, for, dan seterusnya. Ya. Dan jika nanti rekan-rekan belajar di bahasa pemrograman yang lain, maka teman-teman akan juga temukan keyword yang kurang lebih sama dengan yang rekan-rekan temukan di Java ya. Oke, kemudian struktur dasar dari program Java. Yang pertama yaitu deklarasi package, kemudian import library, kemudian bagian kelas dan juga method main ya. Ini adalah struktur dasar yang harus saudara pahami ketika saudara akan membuat sebuah program berbasis Java ya. Oke. Program pertama, inilah program yang menjadi tugas rekan-rekan di pertemuan pertama, di mana teman-teman ditantang untuk membuat sebuah Hello World. Maka teman-teman akan membuat sebuah package ya, package-nya kalau di sini namanya yaitu Hello World Java. Kemudian dia memiliki kelas ya, namanya Hello World ya. Nah, ingat nama kelas ini harus sama dengan nama filenya ya. Jadi namanya harus sama persis, termasuk di Java ini adalah case sensitif besar kecil
harus sama ya. Nah, kalau package ini menyesuaikan dengan package yang teman-teman gunakan ya. Teman-teman bisa bikin banyak package ya. Dan juga tentu teman-teman juga bisa bikin banyak kelas. Nah, dalam implementasi kelas ingat namanya harus selaras dengan nama kelas yang ada di dalam code rekan-rekan. Kemudian di dalamnya kita membuat sebuah metode void main ya, di mana pada satu kelas hanya diizinkan terdapat satu buah metode main. Kemudian kita langsung outputkan system.out.println hello world ya. Maka ketika teman-teman running akan muncul di output hello world ya. Oke. Kemudian harusnya rekan-rekan sudah banyak yang menyelesaikan tantangan pada pertemuan pertama ya, dan sudah mengumpulkan di e-learning. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Package ya. Package adalah sarana atau cara pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi satu unit tunggal dalam library ya. Itu kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri ya, teman-teman bisa melihatnya sebagai bentuk kotak-kotak ya, seperti sebuah paket ya di dunia nyata. Nah, paket juga mempengaruhi mekanisme hak akses ke kelas-kelas di dalamnya ya. Di sini ada pengaturan dan ini akan kita pelajari sangat dalam ketika kita sudah sampai segmen OP ya nanti ya. Oke. Nah, kemudian library. Library adalah sekumpulan package atau koleksi kelas yang telah disediakan oleh Java. Nah, untuk menggunakan library dalam Java, kita dapat menggunakan sintak import ya. Kemudian sehingga metode tersebut dapat digunakan pada kelas yang memanggilnya. Nah, fungsi ini harus diletakkan pada baris awal dari program. Nah, penulisan seperti ini ya, import spasi Java, misalnya ini contoh ya, .io.akustruk. Artinya kalau kita pakai akustruk adalah semua yang di bawah java.io kita import semuanya. Ini akan mempersingkat mekanisme teman-teman import dan tidak perlu menghafalkan satu persatu. Nah, tapi ada baiknya memang rekan-rekan memahami secara spesifik apa yang library apa yang diperlukan di dalam project rekan-rekan ya. Nah, kemudian kelas merupakan sebuah blueprint atau cetakan untuk menciptakan satu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup dari suatu objek ya. Hello World Java adalah nama kelas. Semua kode program ditempatkan dalam deklarasi kelas. Akses specifier public, kelas tersebut memiliki hak bebas ke kelas yang lain dari package yang lain juga. Nah, selain ada public, nanti teman-teman akan belajar ada juga yang namanya private, kemudian ada yang namanya protected. Gunanya untuk apa Pak? Nanti akan kita bahas lebih dalam di OP. Contoh seperti ini, public class Hello World Java. Ini tentunya rekan-rekan sudah selesaikan di tantangan pertemuan pertama ya. Kemudian metode ya. Sebuah blok program yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Nah, metode ini berarti berada di dalam kelas ya. Nah, kemudian metode utama atau main method adalah sebuah metode yang harus ada di dalam sebuah program Java ya, dan biasanya hanya diizinkan satu buah metode main ya. Dan Anda bisa menambahkan metode lain untuk memisahkan beberapa fungsi atau pekerjaan berbeda agar lebih mudah dalam melakukan koreksi. Misalnya, main-nya difungsikan hanya untuk menampilkan hasilnya saja. Sedangkan keperluan-keperluan yang lain seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, modulus, dan lain sebagainya, rekan-rekan selesaikan dengan metode yang lain. Sehingga memungkinkan di dalam satu kelas itu terdapat lebih dari satu metode ya, tentu saja ya. Selain main, nanti teman-teman bisa menambahkan metode-metode lain untuk fungsi-fungsi yang spesifik. Nah, penggunaan metode yang terpisah-pisah ini akan memudahkan teman-teman ketika melakukan evaluasi terhadap code-nya atau misalnya melakukan perubahan. Saya mau melakukan perubahan di mekanisme penjumlahan, di mana dalam penjumlahan ini ada katrol nilai misalnya.
ada penambahan 2 di setiap penjumlahan. Itu rekan-rekan bisa lakukan secara mudah ya. Nah, kemudian metode utama public static void main ya, string args ya, merupakan metode utama yang harus ada, wajib ya, metode awal yang akan dieksekusi oleh compiler. Void menandakan metode tanpa return value ya. Kemudian string args Java merupakan program berbasis teks ya. Parameter ini nanti akan digunakan untuk menyimpan nilai dari argumen di command line ya. Kenapa string args ya? Karena kita berbasis teks. Oke. Nah, kemudian istilah apa yang dimaksud objek, apa yang dimaksud instance, apa yang dimaksud dengan interface ya. Nah, tenang, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan bingung, akan dijelaskan lebih detail pada mata kuliah pemrograman berbasis objek ya, di OP ya. Nanti akan muncul di semester 3 dan sekaligus teman-teman nanti akan berkenalan dengan bahasa baru namanya PHP yang juga mengimplementasi PBO di dalamnya ya. Oke, tapi Pak, saya mau belajar secara mandiri mengenai apa yang dimaksud objek, instance, interface, silahkan ya. Tidak ada batasan untuk teman-teman mengeksplor apa keinginan tahu yang muncul di rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aturan penulisan Java. Komentar. Nah, kata atau kalimat di dalam editor code program yang tidak akan dieksekusi oleh compiler. Komentar dapat ditambahkan sebagai keterangan atau penjelas dalam baris kode program. Nah, untuk komentar satu baris, rekan-rekan bisa menggunakan double garis miring ya, seperti ini. Untuk komentar yang lebih dari satu baris, teman-teman bisa menggunakan slash apostrop, kemudian isi komentarnya, kemudian tutup dengan apostrop slash ya. Kemudian untuk komentar dokumentasi, rekan-rekan bisa menggunakan slash double apostrop ya, kurang lebih seperti itu. Nah Pak, fungsinya apa sih di dalam pemrograman? Kenapa kita harus memiliki komentar? Di dalam pemrograman kita berasumsi bahwa program itu tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, atau setidaknya teman-teman mungkin setelah menyelesaikan satu program besok akan menambahkan satu fitur tertentu, besok akan melakukan evaluasi terhadap programnya atau melakukan hal-hal yang terkait dengan perubahan di program. Maka dengan adanya komentar, teman-teman dengan mudah akan dapat langsung menuju ke bagian yang mau dirubah ya. Sehingga komentar ini sangat penting, bahkan ini harus menjadi kebiasaan teman-teman ketika teman-teman memang ingin menghasilkan program yang bagus ya. Oke, contoh komentar di sini ya. Ketika teman-teman create secara default, biasanya akan ada komentar yang muncul dari NetBeans ya. Di sini param art the command line argument to the code application logic here ya. Jadi teman-teman nanti diminta untuk meletakkan aplikasinya di sini ya, atau teman-teman bisa menambahkan siapa sih yang menulis program tersebut ya. Di sini contohnya add author agitator ya. Ini boleh ditulis apapun ya. Oke, tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal menandakan sebuah blok program. Misalnya if ya, maka di dalamnya ada blok program. Nah, kurung kurawal harus dituliskan satu pasang ya, tidak boleh satu saja. Jadi ada buka tutup kurung kurawal, kemudian isinya apa atau bodinya apa, kemudian ditutup dengan tutup kurung kurawal. Nah, membedakan kelas dengan kelas lain, metode dengan metode lain, kita menggunakan kurung kurawal. Nah, sehingga nanti kalau rekan-rekan pakai NetBeans itu rasanya sangat mudah untuk menandai mana kurung kurawal yang sudah tepat atau yang belum ya. Jadi kalau yang belum nanti akan ada tandanya ya. Oke. Kemudian tanda titik koma. Nah, statement dan ekspresi akan menjadi instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer. Setiap statement dan ekspresi di Java harus diakhiri dengan titik koma. Contoh, system out println hello world ya. Maka statement ini harus ditutup dengan titik koma ya. Kenapa?
Kalau ini rekan-rekan tidak tutup dengan titik koma, maka akan muncul error di dalam lognya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga jangan lupa untuk setiap statement teman-teman harus akhiri dengan tanda titik koma, ya. Oke. Nah, kemudian penulisan string dan juga karakter. Ya, string merupakan kumpulan dari karakter atau sering dikenal dengan istilah teks, ya. Tanda petik ganda ini menandakan bahwa teman-teman ingin membuat sebuah string, contoh yaitu hello world. Maka teman-teman bisa menggunakan petik 2 hello world, ya. Kemudian sedangkan tanda petik tunggal untuk membuat karakter, misalnya rekan-rekan ingin membuat karakter A, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian catatan penting, program Java yang dibuat disimpan dengan ekstensi .java. Java bersifat case sensitif, artinya huruf besar kecil, ya, atau kapital itu dibedakan, ya, sehingga teman-teman harus memperhatikan ini, ya, dalam melakukan code untuk Java. Teman-teman harus memperhatikan besar kecil huruf, ya, dan lain sebagainya, ya, karena sangat case sensitif. Kemudian gaya penulisan atau case style yang digunakan oleh Java adalah camel case, Pascal case, dan all upper, ya. Tidak boleh menggunakan keyword, ya. Nanti di slide 2 sebagai nama, kelas, metode, variabel atau konstanta, ya. Nah, dalam pemberian nama variabel, konstanta, metode, dan kelas, Anda tidak diperbolehkan untuk menggunakan simbol operator, ya, seperti plus, minus, apostrop, dan lain sebagainya. Kemudian hanya boleh ada satu kelas publik dalam satu file Java. Boleh lebih dari satu kelas dalam sebuah file Java jika non-public class atau private, ya, atau protected, ya. Nama file harus sesuai atau sama persis dengan kelas utamanya, tadi yang saya singgung di awal, ya. Contoh, jika nama public class-nya adalah hello world, maka nama filenya wajib adalah hello world java.java. Ingat, besar kecil mempengaruhi atau kita sebut tadi sebagai apa? Case sensitive. Nah, karakter pertama, sebuah kelas diawali dengan huruf kapital. Hari ini juga berlaku untuk 2 kata atau lebih. Gunakan huruf kapital untuk karakter pertama. Nah, yang terakhir yaitu tugas. Pada tugas materi ini, teman-teman diminta untuk membuat sebuah makalah tentang langkah-langkah membuat program sederhana dengan bahasa Java. Nah, silakan rekan-rekan cari di referensi di internet atau buku. Kemudian idenya, ya, silakan bebas, tidak harus NetBeans, ya. Tapi kalau kemarin rekan-rekan semua sudah install NetBeans, ada baiknya teman-teman dengan NetBeans. Kemudian ditulis menggunakan komputer di kertas A4 dengan margin 4433. Kemudian sertakan gambar dalam setiap langkah pembuatan program. Beri nama dan NIM Anda, kumpulkan 1 minggu lagi, ya. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah membuat hello world, maka challenge untuk tugas kedua teman-teman menampilkan biodata teman-teman, ya. Jadi tidak hanya hello world. Kalau kemarin tugas pertama hello world, tugas yang saat ini teman-teman harus membuat program biodata yang menerangkan tentang diri rekan-rekan, ya, dan dibuat dalam bentuk laporan dan dikumpulkan di e-learning. Mulai hari ini tanggal 15 September akan saya buka untuk pengumpulan tugas, ya. Baik rekan-rekan, itu yang dapat saya sampaikan terkait materi kedua kita, yaitu struktur dan aturan sintak Java. Semoga yang saya jelaskan bisa memberikan pencerahan buat rekan-rekan semua. Kemudian sesuai janji saya, nanti akan ada seri-seri berikutnya terkait materi kita sampai akhir, ya, sehingga rekan-rekan nanti dapat belajar secara mandiri untuk memahami lebih lanjut mengenai bahasa pemrograman Java. Baik rekan-rekan, saya akhiri. Sampai jumpa di pekan depan di materi berikutnya atau materi pekan ketiga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.